semuanya, perkenalkan nama saya Kendal Anis 1967-2010-03. Video kali ini membahas mengenai mata kuliah teori perbandingan politik yang berjudul Politik Amerika Serikat dan Sistem Parlementer Demokrasi. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu Amerika Serikat adalah kapitalisme konstitusional federal di mana presiden atau kepala negara dan kepala pemerintahan, kongres dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional dan pemerintah federal, berbagi kedaulatan dengan pemerintah. Amerika adalah negara pertama yang menerapkan demokrasi modern dan negara hukum. Pada zamannya itu adalah sebuah terobosan dalam hal kehidupan bernegara, meskipun keadaannya tidak seperti saat ini di mana institusi negara dan politik sudah berada pada posisi idealnya. Banyaknya negara di dunia ini yang mengambil model demokrasi dan sistem politik di Amerika terinspirasi di sejarah perjalanan dan keadaan yang berlangsung saat ini. Oleh karena itu materi ini membahas mengenai ringkasan sistem demokrasi dan politik Amerika sebagai negara populer, lahirnya demokrasi dan negara hukum. Kita masuk dalam pembahasan kedua, yaitu tinjauan geografi. Amerika memiliki luas wilayah yang terbesar ketiga di dunia setelah Kanada dan Rusia. Luasnya mencapai 9,826,630 km yang berpenduduk hampir 3.000 jiwa pada populasi tahun 2004. Jumlah penduduk yang begitu besar terjadi karena adanya imigrasi besar-besaran pada sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Imigrasi tersebut banyak berasal dari 5 benua yang ada 3 provinsi tersebut menjadi Amerika sebagai negara berpenduduk terbesar setelah India dan Cina. Hal ini 46 vol 10 nomor Desember 2019 disebabkan banyaknya peluang kehidupan yang lebih baik sehingga banyak yang berimigrasi ke negara ini, meskipun tidak sedikit datang dengan tanpa membawa dokumen resmi alias ilegal. Di wilayah terdapat 50 negara bagian, masing-masing memiliki ibu kota dengan keadaan alam yang berbeda pula. Keadaan alam yang mendukung serta didukung oleh kemajuan teknologi membuat negara ini banyak menghasilkan kekayaan alam yang terlibat ganda. Sebut saja pertanian di selatan Florida yang terkenal dengan perkebunan jeruk, pelabuhan New York yang letaknya strategis. Kemudian pembahasan kemudian yaitu sistem pemerintahan. Amerika adalah federal dengan 50 negara bagian dan setiap negara bagian dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Namun dari itu semua dapat dijadikan generasi bahwa Amerika menganut teori pembagian kekuasaan yang dikenal dengan teori politik, namun penerapan sedikit berbeda dengan kebanyakan negara dengan asas yang sama. Kemudian eksekutif sebagai pemimpin legislatif eksekutif, presiden memiliki tugas jawaban yang besar terhadap kelangsungan proses bernegara dan mengambil kebijakan dalam menarik keputusan. Presiden dibantu oleh para menteri dan staf gadungan putih yang selalu siap di samping presiden. Dalam lembaga ini Amerika memiliki 15 departemen yang masing-masing dipimpin oleh seorang Secret Office, seorang menteri. Presiden juga bertindak sebagai pelaksana undang-undang dan pemegang tertinggi otoritas angkatan bersenjata
atas U.S. Andrew Linders. Namun tidak hanya 15 departemen itu saja membantu presiden, tetapi ada lebih dari puluhan argumen berdiri bahwa otoritas departemen dan ada juga berdiri secara independen seperti NASA, CIA, FBI, dan lain sebagainya yang biasanya mengurus masalah-masalah tertentu dan lebih positif. Kemudian legislatif. Kongres adalah lembaga legislatif yang terdiri dari dua dunia bagian, yaitu House of Lands and Senate yang semuanya berjumlah 535 anggota dengan rincian House of Lands RCN 435 anggota dan Senat 100 anggota. Fungsi dari lembaga ini adalah merumuskan rancangan undang-undang yang akan dijadikan youth draft. Adapun di samping itu, tugas lembaga ini adalah mengawasi kinerja presiden dan lembaga eksekutifnya. Presiden dalam memiliki bantuannya dalam staf departemen harus melalui persetujuan parlemen, karenanya Kongres memiliki otoritas terhadap kinerja presiden. Kekuatan dosen presiden. Kekuatan Desember 2019 Kongres dalam mengawasi presiden terbukti ketika pemecatan Presiden Amerika ke-17 yang diduga sebagai dalam pembunuhan Presiden Abraham Lincoln dan beberapa kasus kejahatan lainnya. Sedangkan yudikatif tertuang dalam konstitusi yang menyatakan bahwa Amerika berdiri atas hukum yang harus diketahui dan dijalankan bagi seluruh warga negaranya. Kendatipun hal tersebut sudah menjadi kerangka awal dari fungsi adanya tiga lembaga ini, dan khususnya lembaga yudikatif sebagai penegak hukum. Hukum budaya politik Amerika berakar pada pengalaman kolonial dan evolusi Amerika. 13 kolonial ini yaitu pengecualian lingkungan kehidupan Eropa untuk hukum budaya politik Amerika yang bergelora, yang menarik orang-orang muda penuh ambisi dan paling ahli lingkungan kehidupan politik. Sekian yang menjadi materi paparan saya hari ini, dan sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang lebih maju, dan terima kasih.